Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5B. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin. Dan di sini nama saya Siti Nur Aisyah. Saya Wahyu Nuril Anissa. Saya Widiani Isdiana. Saya Yunita. Silakan menyimak. Oke, di sini saya Yunita yang akan menjelaskan mengenai definisi dari endokrin. Definisi di sini yaitu makhluk hidup mengembangkan struktur dan fungsi yang sangat kompleks, integrasi berbagai komponen yang sangat penting untuk menjaga kehidupannya. Integrasi ini dikendalikan oleh dua sistem utama, yaitu susunan saraf pusat dan sistem endokrin. Selanjutnya ada fungsi sistem endokrin, yaitu sistem endokrin ini berperan dalam mempertahankan dan pengaturan fungsi-fungsi yang sangat penting, misalnya reaksi terhadap cedera dan stres, reproduksi, tumbuh dan kembang, hemostatik ionik, dan metabolisme. Terpacu melalui reaksi yang berantai yang digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Next, di sini ada penyakit pada sistem endokrin, yaitu yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada gangguan jantung, yang keempat ada malnutrisi, yang kelima ada hipoglikemi, yang keenam ada ketosidosis diabeticum. Selanjutnya kita masuk ke diabetes mellitus. Definisi di sini diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit metabolik dengan kenaikan hiperglikemia yang terjadi akibat kelainan produksi insulin, aktivitas masuk keduanya. Peningkatan kadar gula darah yang berlangsung lama pada diabetes berhubungan dengan komplikasi jangka panjang, gangguan fungsi atau beberapa organ tubuh seperti mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Di sini WHO juga menyatakan bahwa diabetes merupakan suatu kumpulan problem anatomik dan kimiawi akibat dari beberapa faktor di mana didapat defisiensi insulin, aldosterone atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Next, di sini ada etiologi. Etiologi dari penyakit diabetes itu yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerjanya insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Di sini ada tanda dan gejalanya. Yang pertama ada poliuria, yaitu sering buang air kecil. Terus yang kedua ada polifagi, yaitu cepat merasa lapar. Yang ketiga ada berat badannya menurun. Selanjutnya di sini ada klasifikasi, yaitu diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 atau insulin dependent ini akibat kerusakan dari sel-sel beta pankreas yang biasanya terjadi karena autoimun dan menjurus kekurangan insulin yang absurd. Terus diabetes mellitus tipe 2 ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan insulin untuk bekerja di jaringan perifer, terus juga sehingga kedua hal ini menyebabkan terjadinya disiplasi insulin relatif. Next. Di sini ada patofisiologinya, yaitu fungsi organ ini diatur dan dikontrol oleh hormon. Ekskresi hormon ini bergantung pada aktivasi atau inhibisi melalui faktor-faktor yang spesifik. Efeknya terutama melalui jalur endokrin agar kerja endokrin efektif, hormon, terus juga ada dinonaktifkan sebelum mencapai sel target. Selanjutnya ada gangguan sintesis dan penyimpanan hormon yang menyebabkan berkurangnya pengaruh hormon tersebut. Gangguan transport di dalam sel yang metastasis atau gangguan pelepasan merupakan faktor lain yang menyebabkan berkurangnya pengaruh hormon. Di sini saya Wahyu Nuril akan melanjutkan presentasi mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Penyebab lain yang sangat mungkin adalah penginaktifan hormon yang terlalu cepat atau kecepatan pemecahan hormon. Hormon tersebut berkaitan dengan protein plasma, maka lama aktivitas hormon tersebut bergantung pada perbandingan hormon yang terikat. Kemudian lanjut ke next. Di sini ada terapi obat diabetes mellitus. Terapi obatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada non-farmakologis dan farmakologis. Kalau non-farmakologis merupakan langkah pertama dalam mengelola diabetes mellitus. Terapi non-farmakologisnya ini biasanya seperti perencanaan diet atau terapi nutrisi medik, atau bisa juga seperti olahraga, kemudian penurunan berat badan apabila si penderita itu mengalami obesitas. Kemudian yang kedua ada terapi farmakologis. Apabila dengan pendekatan non farmakologis ini belum tercapai,
sasarannya, maka dilanjutkan dengan pendekatan farmakologis menggunakan obat-obat antidiabetik, baik secara oral maupun secara injek. Pemilihan intervensi farmakologis dengan menggunakan obat-obat ini harus diperhatikan adalah titik tangkap kerja obat sesuai dengan berbagai macam penyebab timbulnya hiperglikemia. Di sini lanjut ke hipoglikemia. Di sini ada definisi dari hipoglikemia sendiri adalah suatu keadaan di mana kadar glukosa darah di bawah 60 mg persen. Kadar glukosa 60 mg persen ini merupakan batas terendah glukosa darah puasa atau true glucose. Sehingga dengan dasar tersebut setiap penurunan glukosa darah di bawah 60 ini disebut dengan hipoglikemia. Gejala-gejalanya pada umumnya itu timbul apabila kadar glukosa darah di bawah 45. Hipoglikemia ini bisa terjadi pada penderita diabetes mellitus, individu normal ataupun pasien bukan dengan diabetes mellitus. Hipoglikemia pada pasien DM dapat terjadi pada mereka yang mendapatkan terapi insulin atau obat antidiabetes oral golongan sulfonylurea. Kemudian di sini ada etiologi dari hipoglikemia. Penyebab dari hipoglikemia pada pasien DM yang pertama itu hipoglikemia pada pasien DM stadium awal. Kemudian yang kedua hipoglikemia yang berhubungan dengan pengobatan DM seperti pemakaian insulin, kemudian pemakaian sulfonylurea, kemudian bayi dari ibu yang menderita DM. Kemudian yang ketiga ada hipoglikemia yang tidak berhubungan dengan DM yang seperti hiperinsulinisme alimenter. Kemudian ada penyakit hati yang berat, kemudian tumor ekstra pada pankreas. Baik, selanjutnya saya Siti Nur Aisyah akan melanjutkan pembacaan manifestasi atau tanda gejala pada hipoglikemi. Di sini tanda dan gejalanya adalah timbul karena pelepasan hormon epinefrin akibat aktivitas pusat otonom di hipotalamus. Gejala yang timbul berupa palpitasi, tremor, keluarnya banyak keringat, rasa lapar, mual, bahkan ketakutan. Gejala klinis ini akan tampak bila kadar glukosa darah menurun hingga 50 mg. Gejala-gejala yang muncul di awal merupakan peringatan karena pasien masih dalam kondisi sadar, sehingga mengantisipasi supaya tidak jatuh. Kondisi hipoglikemi ini dapat lebih berat apabila gejala-gejala pada fase 1 ini tidak dikenali dan tidak diantisipasi oleh pasien dan keluarganya. Selanjutnya, next. Pada fase kedua ini, timbul gejala neurologi akibat mulai terjadinya gangguan fungsi pada otak. Gejala-gejala pada fase ini yaitu pusing, pandangan kabur, hilangnya keterampilan motorik, dan halus ketajaman mental menurun, kekuatan kesadaran, kejang-kejang, dan koma. Gejala-gejala neurologi ini biasanya muncul bila kadar glukosa turun hingga mendekati 20 mg. Selanjutnya ada patofisiologi. Untuk memahami patogenesis hipoglikemi ini perlu ditinjau kembali mengenai hemostasis glukosa. Kurang lebih 60% dari glukosa yang diabsorpsi usus dengan pengaruh hormon insulin akan disimpan sebagai glikogen di hati, sedangkan sebagian lagi disimpan di jaringan lemak dan otot sebagai glikogen juga. Patogenesis, kadar glukosa darah mulai turun sewaktu sesudah makan atau selama puasa 6-5 jam. Hal ini menyebabkan sekresi insulin juga menurun, tetapi hormon kontrareguler yaitu glukagon, kortisol, epinefrin, dan hormon pertumbuhan akan meningkat. Terjadi keadaan yang berlawanan yang disebut juga dengan metabolik, yaitu sintesis glikogen, protein, dan trigliserida akan menurun, sedangkan pemecahan zat-zat tersebut akan meningkat. Pada kondisi di mana terjadinya penurunan glukosa darah yang mendadak, maka glukagon dan epinefrin yang berperan penting, hormon glukagon dan hormon epinefrin tersebut akan memacu glikogenolisis. Glikogenolisis dan proteolisis atau otot dan lipolisis di jaringan lemak, sehingga tersedia bahan untuk glukogenosis, yaitu asam amino terutama alanin, pirufat, asam laktat, dan gliserol. Hormon kortisol dan hormon pertumbuhan atau hormon kontraregulator bekerja secara sinergik terhadap glukagon dan adrenalin, tetapi perannya terlambat. Next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai patogenesis.
Dalam keadaan puasa terjadi hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus, 113 penurunan hormon insulin dan kenaikan hormon kontraregulator. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pemakaian glukosa di jaringan sensitif insulin. Dengan demikian, keterbatasan jumlah glukosa tersebut hanya disediakan untuk jaringan otak. Hipoglikemia tidak akan terjadi selama homeostasis glukosa tersebut berjalan. Ketidakmampuan hati memproduksi glukosa yang menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Ketidakmampuan hati tersebut bisa karena penurunan bahan pembentukan glukosa, ketidakseimbangan hormonal dan atau penyakit hati. Selama hati masih bisa mampu mengimbangi dengan menambah produksi glukosa, maka peningkatan penggunaan glukosa di jaringan perifer tidak akan menimbulkan hipoglikemia. Lalu yang selanjutnya, di sini selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama, edukasi penderita mengenai gejala-gejala awal hipoglikemia. Lalu yang kedua ada pengobatan hipoglikemia dilakukan secepatnya bila pasien masih sadar dengan minum larutan gula 10-30 gram. Lalu yang ketiga, untuk pasien yang tidak sadar diberikan suntikan dextrosa 15-25 gram intravena. Lalu yang keempat, berikan glukagon 1 mg intramuskular pada pasien dengan terapi insulin. Lalu yang terakhir ada monitoring glukosa darah setiap 3-6 jam sekali, dan kadar glukosa darah dipertahankan kisaran 90-180 mg. Next, di sini ada daftar pustaka. Kita ngambil dari buku berjudul Sistem Endokrin dan Diabetes Mellitus Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.